Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talkshow Yayasan Al Mubarok. Di sini saya bersama Bapak Yai Kasim selaku Ketua Yayasan dan Ustaz Tony selaku Sekretaris. Jadi Al Mubarok ini teman-teman yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Manding, tepatnya di Desa Nambangan. Ya, Penambangan. Di sini banyak sekali teman-teman ya prestasi-prestasi yang mungkin sudah diraih ya, di antaranya ada yang di depan ini ya. Nah, mungkin kita akan berdiskusi atau berdialog atau mungkin berwawancara ya tentang bagaimana kronologi kenapa sih kok harus berdiri, apa yang mendasari pendirian dari yayasan ini. Oke. Yai Kasim, ngapunten nggih. Assalamualaikum Yai Kasim. Waalaikumsalam. Nggih. Ini kan bisa dibilang era globalisasi nggih, Pak nggih. Niki kan banyak sekali siswa-siswa yang mungkin anak-anak yang mungkin iki nggih, yang mungkin memerlukan pendidikan agama yang lebih dalam nggih. Kira-kira napa Ustaz yang mendasari pendirian yayasan iki? Terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan bisa menjawab dengan benar. Amin. Yang mendasari berdirinya yayasan di Al Mubarok ini adalah pertama itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah agama kita. Dasarnya thalabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada lagi utlubul ilma walau bisin. Ada lagi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Itu adalah kewajiban kita berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, awalnya penambangan ini adalah daerah merah. Maksudnya komunisnya lebih banyak daripada orang-orang yang mendalami tentang agama Islam. Sehingga untuk perkembangan Islam di penambangan ini butuh pendidikan, di mana pendidikan itu bisa memajukan agama Islam, khususnya di penambangan dan khususnya di Kecamatan Semanding. Makanya kami sebagai warga penambangan sangat berkeinginan sekali untuk mendirikan gedung, di mana gedung itu tempat belajar anak-anak, belajar agama Islam di sini. Kemudian yang ketiga, minat belajar anak-anak ini luar biasa. Kita lihat sekarang perkembangan di Al Mubarok ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena apa? Karena keinginan anak-anak dan keinginan orang tua.
bagaimana orang tua itu bisa memiliki anak yang soleh dan solihah. Dan di sinilah wadah untuk mencetak anak-anak yang soleh dan solihah. Itu teman-teman ya, jadi sudah dijelaskan sama Yai Kasim. Mungkin barangkali Bapak Ibu ini memiliki putra ya yang masih setingkat MI, maaf, yang masih setingkat TK atau RA ya, nanti bisa untuk direkomendasikan ke Yayasan Al Mubarok ini, karena banyak sekali teman-teman ya prestasi-prestasi yang dicapai. Nah, kebetulan di samping dari Yai Kasim ini adalah Ustadz Fatoni selaku sekretaris dan kepala MI, teman-teman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk niki Ustadz ya. Jadi setiap sekolah niku kan pastinya memiliki program-program unggulan ya. Betul. Nah, di MI Al Mubarok atau mungkin lembaga-lembaga yang bernaung di Al Mubarok ini pada apa saja Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, SPD MPD. Di yayasan kebetulan kami dipercaya sebagai sekretaris. Beliau yang mendampingi saya ini adalah Bapak Ketua Yayasan, yang sebelumnya Ketua Yayasan itu mertua saya atau morosepuh, atau dalam orang Penambangan sudah sangat paham dengan beliau berdua, karena kebetulan Pak Yai Hasan dengan Pak Yai Kasim itu saudara kembar. Jadi yayasan kita dikelola mulai periode beliau Pak Yai Hasan, kemudian per 2021 alhamdulillah pergantian pengurus secara resmi di notaris kita catatkan, ini resmi Pak Yai Kasim sekarang ini. Jadi riwayatnya mungkin saya mulai dari yayasan dulu ya. Jadi yang pertama bahwa Yayasan Islam Al Mubarok Tuban ini didirikan tahun 2015. Yang mana sebelum itu sebetulnya sudah ada yayasan yang bersifat lokal, karena sebelum tahun 2015 itu belum ada kewajiban untuk menggunakan atau istilahnya menggunakan SK Kemenkumham. Masih yayasan lokal itu masih diakui. Jadi notarisnya waktu itu di Tuban, jadi bersifat kabupaten itu sudah terpenuhi. Namun 2015 ada kebijakan pemerintah mengharuskan lembaga pendidikan itu harus di bawah naungan yayasan yang punya SK Kemenkumham. Nah, disitulah kami memulai untuk menata diri, di mana lembaga-lembaga yang kita bina di bawah Yayasan Islam Al Mubarok Tuban itu alhamdulillah ada banyak. Di antaranya untuk lembaga formal itu adalah KB, kalau dulu namanya playgroup atau PAUD ya. Kemudian jenjang selanjutnya itu ada Raudatul Atfal RA, kemudian ada MI, itu yang formal ya, sementara yang formal baru ada 3. Nah, di sisi lain di bawah naungan Yayasan Islam Al Mubarok Tuban itu ada non formal, pondok pesantren yang selama ini kita rawat, kemudian ada TPQ, ada Madin. Nah, itu beberapa lembaga-lembaga yang di bawah naungan Yayasan Islam Al Mubarok Tuban. Nah, kemudian ditarik kepada kesempatan kali ini karena di depan saya ini berjejer banyak piala, sebetulnya ada maksud dan tujuan ini. Jadi ini sebetulnya adalah raihan atau capaian dari prestasi anak MI yang baru saja kemarin memenangkan sebagai juara umum, alhamdulillah juara umum di Kota Semanding ya, Kecamatan Semanding. Alhamdulillah kita mendapatkan 9 emas atau 9 juara 1, kemudian 6 juara 2 dan 4 juara 3. Jadi jumlah totalnya itu ada 19. Maka kita diputuskan oleh panitia menjadi juara umum. Nah, tadi ditanyakan terkait dengan program ya. Kalau program sebetulnya setiap lembaga punya program unggulan. Namun saya lebih membidik kepada lembaga MI yang kebetulan notabene sekarang akan kita perbincangkan hari ini. Jadi MI itu
mulai ada semacam peningkatan minat masyarakat atau opini publiknya bagus itu ya mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang ini, karena sebelumnya memang terkenal MI kita itu termasuk MI yang terpuruk karena jumlah muridnya sangat sedikit ya. Jadi belajar dari sejarah itu sehingga kita berniat seperti apa yang disampaikan Pak Kasim tadi, sesungguhnya masyarakat kita itu pengennya ya jadi anak soleh. Nah, jadi anak soleh itu salah satu caranya ya di lembaga yang memang mengkader anak soleh, di madrasah lah kira-kira begitu. Nah, sehingga ketika kita memperjuangkan Al-Mubarok, MI Al-Mubarok lebih tepatnya, kita menawarkan banyak program. Nah, pertama kali kita bangkitkan dari program tahfidz sebetulnya. Kebetulan waktu itu apa yang bisa kita jual gitu, apa yang bisa kita tawarkan ke masyarakat gitu. Ternyata yang kebetulan kita miliki itu ya tahfidz. Karena tahfidz di kota itu sebetulnya program yang istimewa. Iya, betul, walaupun di desa masih dipandang sebelah mata waktu itu. Tapi yang kita mampu kelola itu. Karena begini. Jadi kalau kita mengambil program lain sepertinya kita masih belum punya SDM. Nah, ambil tahfidz itu satu tujuan kita supaya ya mereka dapat nurnya Al-Qur'an. Dengan begitu hatinya menjadi lembut, menjadi soleh, menjadi baik. Nah, kalau sudah baik kan program apapun nanti jadi baik gitu. Tujuannya gitu. Terus ada event-event anak-anak kita lombakan, alhamdulillah mendapat juara. Terus begitu akhirnya baru 10 tahun terakhir ini dapat kita rasakan. Karena selain tahfidz ternyata keunggulan di khususnya di MI Al-Mubarok itu adalah program yang kita canangkan yaitu ekstrakurikuler pilihan. Ada tari, ada rebana, bahkan ada drum band yang kalau drum band siapapun suka ya. Mas Bagus sendiri mungkin juga suka ya. Jadi drum band itu kecil, besar, tua, muda semuanya senang. Nah, jadi boomingnya mulai dari situ. Saya merasakannya itu boomingnya dari situ, sehingga program yang lain kita gelontorkan juga seperti rebana, kemudian ada tari, ada untuk memenuhi kebutuhan akademik, ada sains, IPA, matematika. Terus insya Allah tahun depan ini kita rencanakan ada komputer dan silat. Kira-kira gambaran umumnya begitulah. Nanti masalah ini kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Ya, Pak Ustadz sangat betul dengan kenyataan yang sudah ada ini. Namun saya di sini mempunyai permintaan dan doa. Mudah-mudahan pemerintah kita itu memperhatikan nasib dari guru-guru MI. Amin. Amin. Dan disetarakan dengan guru-guru yang ada di SD, sekolah umum, terkait masalah mungkin program kayak P3K gitu ya. P3K dan sebagainya itu. Pemerataan program. Ini doa saya. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga nasib dari guru-guru MI ini memiliki atau mempunyai perjuangannya nasib yang bagus gitu ya. Bukan hanya sekedar berjuang tapi juga merdeka. Merdeka belajar. Sementara ini kan juga merdeka finansial. Seakan-akan itu masih melekat lillahi ta'alanya. Betul. Namun lillahi ta'ala itu kalau tidak disertai dengan nasib, ya akhirnya ya gimana? Makan apa gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah. Amin. Utamanya dari Kemenak. Bisa tambahan saya. Nah, gitu teman-teman. Ya, mungkin adik-adik barangkali ingin, nah di sini kan banyak sekali ya programnya ya yang disebutkan sama Ustaz Fatoni tadi ya, termasuk sama yang dari Yai Kasim tadi. Tentunya pendidikan agama itu sangat penting, terutama bagi anak-anak yang mungkin berusia dini. Karenanya
MI Al Mubarok ini siap untuk menampung teman-teman ya, yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu keagamaan. Tentunya di MI Al Mubarok, di Yayasan Al Mubarok ini, para pengajarnya itu tentunya berkompeten di bidangnya ya. Yang tadi yang disebutkan sama Ustaz Fatoni, ada tahfidz, tentunya orang-orang yang mengajar itu juga orang-orang tahfidz yang benar-benar tahfidz, bukan yang ecek-ecek teman-teman. Yang terlibat langsung di dunia tahfidz. Nah, itu. Jadi yang megang adalah yang ahli di bidangnya. Di bidangnya. Karena kalau beda arah ya, beda juga nanti mungkin juga ini sebagai tambahan Mas Agus. Jadi program ekstrakurikuler semuanya itu dipegang oleh ahlinya. Contoh seperti tahfidz, semuanya adalah guru yang berbasis tahfidz. Mereka juga berkecimpung di tahfidz. Kemudian yang sains mereka juga lulusan dari matematika. Kemudian yang tari mereka juga punya sertifikat tari sebagai guru tari gitu. Jadi betul-betul legalitasnya itu terjamin. Sehingga itu yang termasuk garansinya itu di situ. Jadi teman-teman ya, Al Mubarok sangat enak sekali kan, sangat banyak sekali program-programnya, dan tentunya yang paling menarik itu tadi teman-teman, marching band. Nah, karena mungkin untuk di Penambangan ya Ustaz, marching band itu kayaknya belum terlalu rame ya. Belum terlalu rame. Ya, nah, ini MI Al Mubarok ini mengawali adanya ekstra marching band atau drum band. Malah gini, selain sini dari SD, anak-anak dari sekolah luar melihat perkembangan yang ada di Al Mubarok ingin pindah. Bahkan orang tuanya ini ingin memindahkan anaknya ke sini. Sebetulnya tidak harus begitu Pak Kasim. Jadi pesan moralnya begini Mas Agus, sebetulnya kita bersaing harus dengan persaingan yang sehat. Tentu kita menawarkan program, karena dengan program yang bagus maka masyarakat juga akan memilih mana yang cocok untuk anak saya. Ibarat kita punya dagangan, orang jualan bakso itu kan banyak, tapi yang kreatif, yang pintar marketingnya itu kadang-kadang yang lebih banyak yang terpilih gitu. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing secara sehat. Artinya dunia pendidikan memang ya dunia persaingan sebetulnya. Namun persaingannya itu adalah persaingan sehat, persaingan program, menawarkan program, dan yang memilih silakan dipilih. Makanya di sini sudah sangat terbiasa ketika ada siswa kita pindah, ya tentu kita tanya alasannya apa. Kalau alasannya tidak ada persoalan dengan lembaga, ya kita persilahkan dengan baik-baik. Kalaupun ada yang masuk, ya kita terima dengan baik. Jadi kita sudah sangat terbiasa itu. Open minded. Iya, open minded. Jadi tidak lantas mengharuskan harus ke sini. Nah, sebetulnya kita perang program sebetulnya. Itu saja mungkin. Nah, niki Ustaz. Niki kan tadi jenengan bilang menawarkan program-program baru. Barangkali ada bocoran ya. Barangkali ada bocoran untuk 3 tahun, 4 tahun ke depan lagi mungkin ada program terselubung. Begitu ya. Ya, jadi begini, mungkin karena kita termasuk generasi, kalau saya sendiri mungkin bukan generasi Z asli ya, separuh Z. Jadi yang teman-teman di pondok itu kebanyakan generasi Z, sehingga mereka lebih melek IT, lebih melek media sosial. Nah, sekarang eranya itu era itu. Jadi apapun media sosial. Makanya hari ini sebetulnya momentum yang tepat untuk kita menyampaikan program-program kita lewat channel ini. Kemudian yang terselubung tadi sebetulnya namanya rahasia kok disampaikan ya. Ya mungkin kalau bahasa inisial mungkin Jadi sebetulnya nggak rahasia, tapi sebuah cita-cita. Jadi begini, Al Mubarok kedepannya, ini kan sudah kita mulai talk show ya. Kita pengen membuat semacam podcast yang dimana podcast itu nanti mewadahi aspirasi semua lembaga, termasuk program-program nanti tersampaikan. Itu termasuk ya enggak tahu
1-2 tahun ke depan yang mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Karena podcast itu jadi Corbuzier besar kan karena podcastnya. Malah bukan karena artisnya. Iya. Jadi ya kita untuk urusan finansial mungkin itu hal lain ya, tapi yang paling penting adalah media menyampaikan aspirasi. Insya Allah itu salah satu program terselubungnya ya. Jadi tidak rahasia lagi ini. Bahkan sudah dibuka di sini bakso ini. Nah, jadi teman-teman ya, Dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. amin. Amin ya Allah, amin. Dan teman-teman, ini mungkin talkshow ini adalah program pertama dari Yayasan Al Mubarok. Tentunya program ini sangat bermanfaat ya, tentunya sangat bermanfaat, sangat menginspirasi ya, dan tentunya ini merupakan sebagai wadah untuk kita saling berdiskusi, untuk kita saling mungkin tukar pendapat, tukar pemikiran seperti itu. Tentunya saya juga banyak sekali teman-teman ilmu yang saya ambil dari Yai Kasim ini, begitupun Ustadz Fatoni. Nah, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain di channel ini ya, jangan sampai tidak. Dan tentunya kalau nanti teman-teman berminat untuk daftar ke Al Mubarok, nanti bisa dicatat nomor di bawah ini untuk informasi pendaftarannya. Oke, mungkin sekian dulu nggih Yai Ustaz. Nggih. Ngapunten ingkang kathah nggih, terima kasih atas waktunya. Ikuti terus channel kami Pondok Pesantren Al Mubarok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.